Dulu nggih Kang. Iya. Sawannya ya. Ya seperti ini teman-teman. Cekrek. Ya seperti ini teman-teman ya. Coba kita masuk ya teman-teman. Teman saya sudah masuk untuk mereview, untuk melihat bagaimana kondisi sebenarnya di atas. Assalamualaikum Rahayu. Jati nih Kang? Besar jatinya. Itu Katanya teman saya tadi itu harganya ratusan juta kalau seperti itu. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia selalu saudaraku tercinta dimanapun Anda berada ya. Oke, di kesempatan pagi setengah siang ini kita ada di sebuah gunung yang sudah tidak asing lagi ya, Gunung Anjasmara ya. Ini kita akan di daerah Pacet yang sudah tidak asing lagi sebenarnya. Tempat ini ada tempat orang bertapa, orang meditasi, usianya yang jauh sebelum Majapahit berdiri. Bagaimana dan seperti apa? Yuk kita ikuti perjalanan kita kali ini. Jangan di skip, ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Kita akan review pelan-pelan agar setiap momen yang langka ini ya tidak akan kita temui di kehidupan kita, di perkotaan, di perdesaan itu nggak ada seperti ini ya. Lokasinya ini di lereng gunung itu teman-teman. Ini ada batu besar. Batu ini tidak di sini dulunya, turun dari atas sana. Oh ini batu besar ini ya? Ya, kan ini kepras seperti ini. Ya. Oh, lah ya ben sapa sing ngepras ini Kang ya? Nah, ini kan alami terus turun dari sana. Ini di lereng gunung ya teman-teman ya. Mirip dengan istilahnya batu terbang. Jadi batu ini seperti istilahnya memberi tanda bahwasanya memang lokasi ini harus dilindungi gitu nggak ya? Oke. Terus ini ada tanda, karena di sini kameranya. Oh ada tanda Kang? Ada tanda. Loh, iya ya. Ya apa sih? Ini ada corak tanda. Coba kita naik ya teman-teman. Melingkar. Ini adalah bola bumi. Loh. Oh, bola bumi yang pada saat batu itu jatuh dari atas Ya. ke bawah itu merupakan satu gambaran bahwasanya kita tidak boleh sombong. Terkadang orang itu di atas dan terkadang di bawah. Jadi leluhur sudah mengasihkan gambaran-gambaran Iya. seperti itu. Ada historinya ya. Nah, ya begitu. Ini dulu di atas. Iya iya iya. Sekarang di bawah. Di bawah. Terus ini ada lingkaran gambar bumi. Iya iya iya. Diartikan hidup ini kadang Di atas kadang di bawah. Ketika di atas jangan sombong, ketika di bawah jangan merendah atau Terus kita jangan mau disuguhkan minder. ke Gua Bali. Gua Bali. Bali itu apa Kang Bali? Itu ya tempat tamu. Tamu gitu kan. Tempat Oh, iya bahasa Jawa berarti ini ya. Ayo mau masuk enggak? Oh, ya kita diantar oleh spiritual kita ya, yang sudah tidak asing lagi ini ya. Mbah Romo ini ya. Oh, jadi kita harus melewati tangga ya. Anak tangga juga ini mengandung histori yang cukup ya. Jadi kalau kita mau naik, kita harus melewati tahapan-tahapan, proses-proses yang tidak mudah dan harus Bali itu
Bali, kalimat Bali Ya. itu ruang tamu. Oh. Kamu sebelum meditasi, sebelum bermusyawarah di Gua Gembyang, Nggih. itu ada Gua Bali. Disuruh antri di sini. Oh, iya. Pasekan Bali itu. Berarti memang seyogyanya kita harus ke sini dulu nggih Kang. Iya. Sowannya ya. Ya seperti ini teman-teman. Cekrek. Ya seperti ini teman-teman ya. Coba kita masuk ya teman-teman. Teman saya sudah masuk untuk mereview, untuk melihat bagaimana kondisi sebenarnya di dalam. Assalamualaikum Rahayu. Dimanapun tempatnya pasti diberi semacam wangi-wangian seperti itu. Iya Kang, wangi Kang. Iya, biar tujuannya kita selalu ingat kepada Sang Yang Maha Kuasa. Dan tak lupa, dulu itu sudah didesain bagaimana Bali itu pasti ada jendela. Nah ini jendelanya. Ada? Ini. Loh, iya ya Allah. Depan kita ini jendela. Sama Bang. Banyak kebayu. Ada jendela yang berfungsi untuk melihat alam sana. Asal pas dhuwur lawang ya. Oh, alam sana. Biar kita bisa melihat situasi kondisi Ya, kayak dari luar. Sini kameranya sini lah. Oh sini. Nah, sini. Coba kita masuk keluar jendela ini. Jadi sebelum dulu fungsinya Gua Gembyang itu adalah gua musyawarah untuk babat alas. Babat alas, babat desa maksudnya. Jadi sebelum membuat desa itu dilihat dari sini. Desa mana yang bisa dibabat, gitu loh. Nah, ternyata di depan itu ada rumah. Itu rumah satu-satunya rumah yang sejak zaman dahulu dari garis keturunan Mbah Suropunyo sampai sekarang cucunya tadi ya yang ada di bawah tadi. Ya, itu cucunya sampai sekarang masih ada. Jadi ini real, bukan buat-buatan gitu ceritanya. Turun temurun betul. Hanya ada satu rumah di sini loh, itu nampak kan? Nampak. Jadi dulu fungsinya itu membuat lahan desa itu di sini musyawarahnya. Sebelum kerajaan Kediri juga Majapahit. Berarti memang ini lebih tua dari Majapahit itu benar. Itu ada orang yang melihat kita. Iya. Iya, ada dulu. Itu Oh iya. Itu orang dulu lihat kita. Ada orang ini ya. Itu ada pohon jati ya. Iya. Pohon jati Kuat besar. jati nih Kang. Itu Katanya teman saya tadi itu harganya ratusan juta kalau seperti itu. Iya. Atau Kalau miliar ya? Harganya sih pasti mahal. Cuma ada yang lebih mahal. Apa Kang? Ada semacam pendidikan, edukasi. Kalau pohon jati itu adalah pohon jati diri. Biar kita tuh punya jati diri, disuruh bermeditasi di sini. Ya Allah. Nah, terus baru membuat atau membuka lahan kampung atau desa. Nanti sebelum berbuat, sebelum berkeluarga orang dahulu itu berpuasa gitu. Berpuasa dulu, membuat jati diri. Maka di depan gua ini ada pohon jati yang jelas sudah ratusan tahun itu. Iya, diameternya katanya 2 meter lebih itu ya. Gitu. Dan ini ada lebah. Hampir kadang ngentup kepala tadinya. Ini ya. Tahun udah sih, tuk loh gitu, aduh. Baru ya kayaknya. Baru, tapi ya anteng, maksudnya enggak ganggu orang. Iya. Kok pas tepat di istilahnya di depan ya. Iya. Ini kayak seperti penjaga ini tawon. Penjaga, kan ada semacam edukasi juga. Kalau tawon itu adalah suatu pengumpulan teman. Jadi kalau banyak teman itu banyak berkah. Jadi tawon itu tidak sendiri, pasti nanti temannya banyak. Iya. Dan dari teman yang banyak itu menghasilkan madu. Yang dicari banyak orang dan bermanfaat untuk begitu. Banyak macam. Coba kita geser ke samping kiri ya. Ini ada apa ini? Loh ya Allah. Kan kok besar-besar ini Kang? Saling berani tak sini. Sentrong iya. sini. Ayo kameranya sini. Ada ruangan khusus Kang? Kameranya ya. Wah. Kayaknya di situ ada sesuatu yang Kang. Iya. Disembunyikan atau tempat berharga kayaknya. Kita tidak hoak atau gimana ya, tidak berani cerita macam-macam. Iya. Jadi tidak ada narasi untuk ini. Tapi kita tetap yakin
ada lorong yang kayak itu loh, di Goa Pamijahan itu kan katanya sampai Mekah, sampai mana gitu kan. Ya kita sebelum ke arah yang jauh, mungkin ya ini juga lorong sampai ke negeri lain. Ke alam lain mungkin kan? Mungkin ya, kita tidak berani lah bilang karena ya tidak ada narasi seperti itu. Kira-kira. Ya, yang pasti ini untuk kebaikan ya. Leluhur kita memilih seperti ini, membuat seperti ini juga pasti punya alasan ya. Bunganya mengering-ngering kayak gini. Kayak gini namanya. Jangan-jangan itu digunakan itu Kang, ular untuk bersarang Kang. Waduh, tidak mungkin ya. Ular kalau keren kan tidak ada ular. Oh nggak ada ya. Kalis ya itu Kang. Kan tahu gak kalis artinya itu? Namanya kalis kali. Ya terus ini kok bersih ini. Ya iya. Kita kasih narasi karena gua ini sudah di di rambut harus dipelihara oleh Pak Pardi ya. Pardi tadi ya. Iya. Jadi salam hormat kepada Pak Pardi yang selalu melestarikan kebudayaan luhur yang ada di lokasi sini. Iya betul. Ayo kita turun. Ya, sudah Kang. Sudah. Ini tidak boleh lama-lama di sini. Di sana ada betapa. Iya, kita keluar aja teman-teman ya. Kita mencoba keluar melihat lainan ya. Gua Bali ya. Ya memang jadi kita ke mana ya? Ya ternyata kita turunnya lewat jalan lain ini Kang. Itu jalannya memang. Ya. Di sini ya teman-teman. Ini pohon asem kan, besar sekali. Ini asem ya? Iya, towing dia. Baik. Kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi Ya teman-teman ya. Ini. Coba kita lewat jalan lain ya, dari Gua Bali ini ya. Konon tempat perjamuan para leluhur kita, para punggawa kerajaan ataupun orang-orang sakti dulu. Mereka kesini dulu ya untuk mencari petunjuk atau untuk mendapatkan WC atau ilham dari Sang Pencipta ya. Mereka harus kesini dulu untuk bertapa, meditasi dan juga mengheningkan cipta ya kepada Sang Penciptanya. Oke teman-teman, kita akan masuk lagi ke sebuah tempat yang konon juga tidak mudah untuk ke sana dan juga melihat kesaksian dari beberapa orang. Tempat ini adalah tempat yang juga disakralkan. Bagaimana? Tetap ikuti perjalanan kita kali ini, jangan di skip dan tetap isi komentar dengan bijak agar kita bisa berkarya lagi untuk lebih baik lagi ke depan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.